Skibidi Toilet. Siapa yang gak kenal sama animasi ini? Gue yakin mayoritas penonton channel gue pasti pernah menonton ataupun setidaknya tahulah soal animasi ini. Soalnya gue lihat cukup banyak dari kalian sempat meminta gue untuk membuat pembahasan dari animasi Skibidi Toilet. Nah jujur aja, awalnya gue sendiri kagak ada niatan sama sekali untuk membuatkan pembahasan ini meskipun banyak dari kalian yang merequest. Namun setelah gue melihat fenomena lain yang berhubungan sama animasi ini, gue pun memutuskan untuk membuatkan pembahasannya. Nah pembahasan yang pengen gue angkat mengenai Skibidi Toilet adalah mengenai dampak dari fenomena ini terhadap para penonton, terutama mereka-mereka yang masih kecil. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, kayaknya gue udah gak perlu lagi membahas mengenai background dari animasi ini, soalnya udah banyak banget konten kreator di luar sana yang membahas soal bagaimana animasi ini bisa viral. Nah, untuk sekarang gue ingin langsung masuk aja ke alasan kenapa gue ingin membahas soal topik ini. Nah, jadi di tengah keviralan animasi Skibidi Toilet, muncul sebuah fenomena baru yang berhubungan kuat sama animasi ini. Dan fenomena tersebut adalah sindrom Skibidi Toilet. Nah, emangnya fenomena ini apa sih? Singkatnya, sindrom Skibidi Toilet merupakan sebuah fenomena di mana anak-anak kecil yang telah menonton video-video Skibidi Toilet mulai mengikuti apa yang ada di video tersebut. Mulai dari gerakan hingga nyanyian yang muncul dari video Skibidi Toilet. Kemunculan fenomena ini membuat banyak orang menjadi sangat resah dan semakin membenci video Skibidi Toilet. Mulai dari orang-orang biasa yang awalnya membenci animasi ini karena dianggap cringe, hingga orang tua yang menganggap bahwa animasi ini sangat tidak mendidik dan dapat merusak pikiran anak mereka. Nah, dari kejadian ini muncul beberapa pertanyaan yang terbenak di kepala gua. Mulai dari bagaimana fenomena sindrom Skibidi Toilet ini bisa muncul, lalu apakah video Skibidi Toilet ini sangat berbahaya untuk anak-anak, dan apakah tren dari Skibidi Toilet ini harus segera diakhiri. Nah, untuk penyebab dari fenomena sindrom Skibidi ini bisa muncul, kita perlu melihat terlebih dahulu orang-orang atau lebih tepatnya adalah anak-anak yang dianggap terkena sindrom ini. Berdasarkan berbagai video yang menampilkan anak-anak yang dianggap terkena sindrom ini, kebanyakan dari mereka merupakan anak-anak kecil yang bisa gue asumsikan sebagai anak-anak yang berumur 4-6 tahun atau biasa disebut sebagai preschool kids. Nah, berdasarkan apa yang sudah pernah gue pelajari, pada umur segini, anak-anak sedang memasuki sebuah fase yang disebut dengan The Golden Age, atau kalau menurut teori Jean Piaget, mereka sedang berada di tahap pre-operational stage. Pada fase atau tahap ini, anak-anak sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat di bidang kognitif dan juga motorik mereka. Maka dari itu, sangat wajar apabila pada waktu ini, anak-anak sangat mudah penasaran, ingin tahu segala hal, dan juga suka meniru apa yang mereka lihat. Nah, dengan semua perkembangan tersebut, peran orang tua menjadi sangat krusial pada waktu ini. Mereka para orang tua harus bisa memberikan asupan dan pendidikan yang dibutuhkan bagi sang anak agar mereka bisa berkembang dengan baik. Lalu apabila orang tua tidak memperhatikan anak mereka dengan baik, maka ada kemungkinan besar kalau anak-anak bisa mengalami suatu masalah dikarenakan pada waktu ini sang anak akan sangat rentan dengan segala hal yang mereka konsumsi. Maka dari itu, hal ini bisa menjadi sangat berbahaya apabila sang anak melihat suatu hal yang dapat mengacaukan pikiran mereka. Seperti contohnya adalah apa yang terjadi dengan anak-anak yang pernah menonton video Skibidi Toilet. Dikarenakan video Skibidi Toilet merupakan video yang terbilang sangat random dan gak jelas, maka dari itu anak-anak cenderung akan sangat tertarik dengan segala hal yang tidak jelas ini. Belum lagi dengan rasa penasaran yang sangat tinggi dan pola pikir mereka yang masih belum matang, jadi gak heran kalau anak-anak ini pasti akan meniru segala hal yang ada di video Skibidi Toilet. Nah, lalu apakah fenomena ini sangat berbahaya terhadap perkembangan anak? Untuk jawaban dari pertanyaan ini, gue sebenarnya gak bisa memastikan secara pasti dikarenakan kurangnya research mengenai dampak yang serupa dengan fenomena ini. Jadi ya, jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya berdasarkan apa yang sudah pernah gue pelajari dengan ilmu yang tidak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya kesalahan, mohon dimaafkan dan koreksi ya. Nah, dari apa yang sudah pernah gue pelajari, gue bisa berasumsi bahwa fenomena ini memang bisa membahayakan, namun tidak sampai di tahap yang sangat kritis. Alasan kenapa ini berbahaya adalah karena ya, sang anak pastinya bakal meniru apa yang mereka lihat, dan pada kasus ini adalah video Skibidi Toilet. Sang anak akan menjadi sangat kecanduan dan akan terus menonton video tersebut hingga menirunya, dan hal ini pastinya membuat kita semua menjadi sangat resah.
Nah, tapi di sisi lain, alasan kenapa gue bisa menganggap bahwa hal ini tidak sebegitu berbahaya adalah karena ya, fenomena ini sebenarnya merupakan hal yang wajar terjadi dan seharusnya tidak akan mempengaruhi atau merusak perkembangan anak dengan sangat signifikan. Kenapa gue bisa berpikir seperti ini adalah karena gue pribadi sering melihat kejadian yang serupa dan hasilnya sang anak tidak mengalami masalah dalam perkembangan mereka. Seperti contohnya adalah gue pribadi, di mana dulunya gue ini sangat terobsesi dengan serial Mr. Bean dan suka meniru berbagai hal yang dilakukan oleh karakter tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, gue akhirnya belajar bahwa apa yang gue lihat selama ini merupakan sebuah hiburan dan tidak baik untuk ditiru. Atau contoh lainnya adalah salah satu kenalan gue, di mana dulunya dia itu sangat terobsesi dengan film-film hiu yang terkenal sangat sadis dan ia pun seringkali berpura-pura menjadi hiu pemakan manusia. Namun ketika ia sudah beranjak dewasa, ia pun menjadi tidak begitu menyukai film-film tersebut dan obsesinya terhadap hiu menjadi menghilang. Nah, selain dari dua contoh barusan, gue yakin baik dari kalian pasti juga pernah mengalami hal yang serupa, di mana dulunya kalian pasti pernah terobsesi dengan suatu hal, namun dengan terus banyaknya belajar dan pengalaman hidup, obsesi yang dulunya kalian miliki akhirnya menjadi hilang dengan sendirinya. Sama halnya dengan yang terjadi kepada anak-anak yang terkena sindrom skibidi toilet. Pada saat ini mereka memang sedang terobsesi dengan video tersebut, namun dengan didikan dan lingkungan yang baik, seharusnya kecanduan mereka terhadap video tersebut bisa menghilang dengan sendirinya. Nah, selain dari penjelasan barusan, alasan kenapa gue bisa menganggap bahwa fenomena skibidi toilet ini tidak sebegitu berbahaya adalah karena dampak yang diberikan kepada anak sebenarnya tidak sebegitu mengerikan. Memang apabila kita melihat anak-anak yang terkena sindrom ini, kita bakal melihatnya sebagai bocah perik yang pikirannya udah rusak. Namun kalau kita berpikir secara terbuka, ini sebenarnya cukup wajar untuk anak-anak seumuran segitu, yang bahkan apabila mereka nggak menonton video skibidi toilet aja, terkadang mereka juga suka melakukan kegiatan ataupun berpikir yang bisa kita anggap sebagai random atau aneh. Justru yang seharusnya menjadi concern bagi orang tua adalah video-video yang ada di YouTube Kids, namun suka menampilkan adegan-adegan yang tidak pantas. Nah, video-video tersebut sering disebut sebagai Elsa Gate, yang mana rencananya gue bakal membahas video tersebut untuk kedepannya. Nah, alasan kenapa orang-orang lebih concern terhadap video skibidi toilet adalah karena dampak yang diberikan oleh video tersebut dapat terlihat secara langsung dan instan, di mana sang anak akan langsung meniru video tersebut. Beda halnya dengan video yang termasuk ke dalam kategori Elsa Gate, yang mana dampak dari video tersebut sebenarnya nggak terjadi dalam waktu singkat, namun akan sangat berpengaruh untuk jangka waktu panjang. Untuk saat ini, gue masih berusaha mendalami dampak dari video-video seperti Elsa Gate dan hal-hal yang serupa terhadap perkembangan anak. Jadi ya untuk sekarang, mungkin itu saja sih yang bisa gue jelaskan mengenai dampak dari bahayanya video skibidi toilet. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan terakhir yang sekaligus merupakan kesimpulan dari video ini. Apakah tren skibidi toilet harus segera berhenti? Well, meskipun ada beberapa dari kita dan termasuk gue pribadi menganggap bahwa ini merupakan video yang sangat aneh, bahkan bisa masuk ke dalam taraf yang cringe, namun di sisi lain, gue juga bisa melihat bahwa animasi ini adalah salah satu contoh dari seseorang yang berusaha menuangkan kekreatifannya ke dalam suatu media sosial. Memang dari sudut pandang ini, kita bisa saja mendapatkan suatu karya yang sangat bagus ataupun bisa saja sangat aneh hingga membuat kita nggak nyaman untuk melihat. Tapi terlepas dari itu semua, satu hal yang membuat gua setidaknya nggak terlalu membenci dan berharap bahwa animasi ini harus segera berakhir adalah karena animasi ini nggak memiliki tendensi yang merusak dan pure hiburan yang tidak terlalu berbahaya. Malahan kalau harus dibandingkan, masih banyak video-video di luar sana yang jauh lebih berbahaya ketimbang animasi ini. Menurut gua, Skibidi Toilet merupakan animasi aneh, random, dan bisa dibilang agak cringe yang sangat mudah menarik perhatian para anak kecil. Tapi di sisi lain, animasi ini tidak sebegitu berbahaya yang dipikirkan oleh orang-orang. Animasi ini memang bisa mengacaukan pikiran sang anak dengan membuatnya menjadi kecanduan hingga meniru segala hal yang ada di video tersebut. Tetapi kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada animasi ini. Justru kita seharusnya lebih mempertanyakan bagaimana bisa sang orang tua membiarkan anak mereka menonton video ini. Memang ada kemungkinan bahwa sang anak bisa mengetahui video ini dikarenakan mereka ditunjukkan oleh orang terdekat mereka, entah itu teman ataupun saudara. Tetapi gue sangat yakin bahwa anak-anak yang terkena masalah ini adalah anak-anak yang sudah diberikan gadget oleh orang tua mereka pada saat masih kecil. Apabila ini benar terjadi, maka orang yang seharusnya disalahkan adalah sang orang tua itu sendiri. Bagaimana bisa mereka membiarkan sang anak yang sedang dalam tahap keemasannya malah dibiarkan mengkonsumsi suatu hal yang bisa saja membahayakan mereka? Nggak ada hal yang bisa dibenarkan dari pola asuh ini. Mau mereka beralasan kalau mereka sibuk atau kesulitan dalam menjaga anak mereka, well,
Well, itu semua sudah menjadi resiko apabila menjadi orang tua. Kalau Anda memang mau memberikan anak gadget, ya awasilah penggunaannya, awasilah apa yang mereka tonton. Jangan asal mengira bahwa semua hal yang ada di internet itu baik. Bahkan di platform YouTube Kids aja, ada video-video yang bahkan membahayakan sang anak. Untuk kasus Kibi di toilet, harusnya orang tua bisa melihat bahwa ini bukanlah tontonan yang cocok untuk anak mereka. Apalagi sampai bilang bahwa ini bukanlah video yang mendidik. Kayak lah, gue yakin anak SD pun juga tahu kalau ini bukan video yang mendidik. Sumpah, gue udah jengah banget sama pemikiran yang kayak gini. Apa-apa dibilangnya kayak, wah ini sangat tidak mendidik, wah ini nggak baik untuk anak-anak. Kayak, ya kalau misalnya emang nggak baik ya jangan dikasih lah tuh. Kalau si anak emang udah terlanjur kecanduan sama video tersebut, ya carilah alternatif yang lain. Ajak si anak buat bermain, berkomunikasi, ataupun bersosialisasi dengan lingkungan yang baik. Dengan begitu, sang anak pastinya bisa tumbuh menjadi individu yang baik dan terhindar dari kontaminasi internet yang merusak. So ya, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Sorry banget untuk bagian terakhir dari video ini terbilang agak berantakan, soalnya gue bener-bener emosi banget sama kejadian ini. Bahkan untuk bagian akhir dari video ini aja gue sampai menulis 3 skrip yang berbeda karena saking emosi ya gue sama topik ini. Jadi ya, gimana pendapat kalian mengenai topik ini? Kalau misalnya gue ada kesalahan, terutama misinformasi atau bahkan sudut pandang yang salah, kalian bisa koreksi gue di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!